Nur insan yang terkubur, hakikat jiwa yang terlupa, dan penyaksian Allah di dunia dan akhirat. Sesungguhnya, yang benar-benar nyata dalam kehidupan ini bukanlah jasad yang kita lihat di cermin, bukan pula nama yang tercatat di kartu identitas atau dikenal oleh manusia, tetapi yang sejati dan hakiki adalah jiwa yang disebut oleh para arif billah sebagai nur insan atau ruh insani. Nur inilah tiupan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahasia kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Namun, kebanyakan manusia tertipu oleh pandangan mata lahir yang hanya melihat kulit luar. Mereka mengira diri ini adalah jasad, padahal jasad hanyalah pakaian sementara yang akan hancur kembali menjadi tanah. Yang sejatinya akan kembali menghadap Allah adalah jiwa yang telah dibungkus oleh berbagai lapisan kegelapan nafsu dan kelalaian. Dalam kehidupan dunia, banyak jiwa yang terkubur bukan di dalam tanah, tetapi terkubur di balik tabir keakuan, kesombongan, syahwat, cinta dunia, dan kebutaan mata hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka, yang terkubur bukanlah tubuh ini, karena tubuh hanyalah jasad fisik yang mati saat nyawa dicabut. Yang terkubur adalah jiwa, karena ia bisa hidup di dunia dalam keadaan mati, mati dari cahaya iman, mati dari penyaksian hakikat, mati dari mengenal Allah. Jiwa yang terkubur inilah yang dimaksud dalam firman Allah di surah At-Takatsur ayat 5-6. "Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun." Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Orang yang di dunia buta mata hatinya, walau matanya yang lahir sehat, maka di akhirat pun ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta yang dimaksud bukanlah buta mata kepala, melainkan buta mata hati dari menyaksikan kehadiran Allah yang maha nyata. Inilah sebabnya para ahli ma'rifat menegaskan, barang siapa di dunia tidak melihat Allah dengan mata hatinya, maka di akhirat pun ia tidak akan melihatnya. Karena hakikat perjumpaan dengan Allah bukan dimulai nanti setelah kematian jasad, tetapi sudah dimulai ketika jiwa hidup, menyadari dan menyaksikannya di dunia. Selagi masih hidup di dunia, maka belajarlah, carilah guru yang mursyid dan bersanad, bukalah hijab hati melalui zikir, tafakkur, dan mujahadah, agar mata hati mampu melihat nur Allah yang memancar dalam setiap ciptaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladz zulumat, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Yang nyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala tanda-tandanya di alam semesta ini, sedangkan yang tidak nyata adalah persepsi tentang dirimu yang selama ini engkau banggakan, harta, pangkat, tubuh, bahkan pikiranmu sendiri. Karena semuanya itu hanyalah bayangan yang akan sirna. Dirimu yang kau kenal itu hanyalah titipan, sedangkan yang kekal hanyalah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, "Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram."
Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, sebelum jasad ini benar-benar terkubur di tanah, bangkitkanlah jiwa dari kuburnya yang berupa kelalaian. Hidupkan ia dengan cahaya zikir, ilmu, dan penyaksian. Jangan menunggu mati baru ingin mengenal Allah, sebab kematian jasad bukanlah awal perjalanan mencarinya, melainkan akhir kesempatan untuk mengenalnya. Di akhirat, tidak ada lagi belajar, tidak ada lagi guru, tidak ada lagi amal. Yang ada hanyalah perjumpaan atau keterpisahan abadi. Rahasia Nur Insan yang terkubur dan jalan pembebasannya. Para ahli hakikat menjelaskan bahwa Nur Insan adalah rahasia yang ditiupkan Allah ke dalam diri manusia sebagai pancaran dari Nur Muhammad yang menjadi asal-usul seluruh makhluk. Nur Insan ini adalah pusat kesadaran sejati, cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Namun ketika ia turun dari alam ruhani ke alam jasmani, ia memasuki tubuh yang terbuat dari tanah, air, api, dan udara, lalu terjebak dalam perangkap hawa nafsu, syahwat, dan ilusi dunia. Yang dimaksud dengan terkubur bukanlah jasadnya yang masuk ke liang lahat, melainkan kesadaran jiwa yang tertimbun oleh 7 lapisan hijab kegelapan. Para arif billah menggambarkan 7 lapisan itu sebagai berikut. 1. Hijab nafsu ammarah, dorongan rendah yang selalu memerintah kepada keburukan. 2. Hijab syahwat, keinginan berlebihan terhadap dunia, harta, dan tubuh. 3. Hijab ghaflah, kelalaian, lupa kepada Allah walau lisan mengucapkan zikir. 4. Hijab takabur, merasa diri lebih mulia atau lebih benar dari orang lain. 5. Hijab ujub, membanggakan amal dan menganggap diri sudah sampai. 6. Hijab hawa, mengikuti bisikan hati yang condong kepada kebatilan. 7. Hijab wujud diri, merasa ada diri yang berdiri sendiri selain Allah. Inilah yang mengapit Nur Insan, membuatnya tidak lagi memancarkan cahaya aslinya. Allah telah memberi peringatan dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsim wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Mereka yang buta mata hatinya di dunia, walau matanya melihat segala rupa, sebenarnya adalah orang-orang yang jiwanya terkurung dalam kegelapan ini. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Siapa yang mengapit Nur Insan? Dalam bahasa ma'rifat, yang mengapit adalah 2 kekuatan besar. Syaitan dan hawa nafsu yang membisikkan godaan dan memalingkan hati dari Allah. Dunia dan keakuan yang memenjarakan kesadaran dalam kesenangan fana dan rasa memiliki. Gabungan keduanya menutup pintu hati, membuat Nur Insan seperti jenazah yang terkubur di dalam tubuh yang masih berjalan. Bagaimana membebaskannya? Para guru mursyid menuntun murid dengan 3 langkah utama. 1. Takhalli, mengosongkan hati dari sifat tercela, memutus keterikatan pada dunia, membuang segala kesombongan, iri, dan dengki. 2. Tahalli, menghiasi hati dengan sifat terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan cinta kepada Allah. 3. Tajalli, tersingkapnya hijab sehingga mata hati melihat bahwa Allah adalah yang maha nyata di segala sesuatu dan diri ini hanyalah bayangan yang tiada. Inilah yang mengapit Nur Insan, membuatnya tidak lagi memancarkan cahaya aslinya. Allah telah memberi peringatan dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha.
dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Mereka yang buta mata hatinya di dunia, walau matanya melihat segala rupa, sebenarnya adalah orang-orang yang jiwanya terkurung dalam kegelapan ini. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Siapa yang mengapit nur insan? Dalam bahasa makrifat, yang mengapit adalah dua kekuatan besar. Syaitan dan hawa nafsu yang membisikkan godaan dan memalingkan hati dari Allah. Dunia dan keakuan yang memenjarakan kesadaran dalam kesenangan fana dan rasa memiliki. Gabungan keduanya menutup pintu hati, membuat nur insan seperti jenazah yang terkubur di dalam tubuh yang masih berjalan. Bagaimana membebaskannya? Para guru mursyid menuntun murid dengan 3 langkah utama. 1. Tahalli, mengosongkan hati dari sifat tercela, memutus keterikatan pada dunia, membuang segala kesombongan, iri dan dengki. 2. Tahalli, menghiasi hati dengan sifat terpuji, seperti sabar, syukur, ikhlas, tawakal dan cinta kepada Allah. 3. Tajalli, tersingkapnya hijab sehingga mata hati melihat bahwa Allah adalah yang maha nyata di segala sesuatu, dan diri ini hanyalah bayangan yang tiada. Langkah ini harus ditempuh dengan zikir yang terus-menerus, baik zikir lisan maupun zikir qalbi hati, hingga sampai pada zikir sir, rahasia, di mana jiwa merasakan kehadiran Allah tanpa putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu alsinatukum rutbatan min dzikrillah." Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Hadits Tirmidzi. Ketika nur insan terbebas, maka ia akan mengenali Tuhannya dan penglihatan mata hati akan hidup. Orang seperti ini, walau jasadnya masih di dunia, ia sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, sebagaimana janjinya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Jika sampai ajal, jiwa yang telah bebas dari kuburnya akan menghadap Allah dengan tenang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Penyaksian Allah di dunia. Rahasia sebelum mati. Dalam ilmu ma'rifat, para arif billah selalu mengingatkan bahwa kematian yang hakiki bukanlah kematian jasad, tetapi matinya mata hati dari menyaksikan Allah. Jasad mati adalah kepastian yang dialami semua makhluk, tetapi buta mata hati adalah bencana yang membuat seseorang kehilangan hakikat perjumpaan dengannya walau jasadnya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Perhatikan, Nabi tidak mengatakan barang siapa mati dalam keadaan mengucapkan saja, tetapi mengetahui yang berarti menyaksikan dan mengalami kebenaran kalimat tersebut di dalam hatinya. Inilah yang dalam istilah para ahli hakikat disebut syuhud atau musyahadah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wasbiru, innallaha ma'as sabirin."
Kata bersama di sini tidak bermakna jarak fisik, tetapi menunjukkan kebersamaan batin yang dirasakan orang beriman ketika hatinya hidup. Mereka melihat Allah bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang diterangi oleh nurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Beliau menjawab, "Aku melihatnya dengan hati." Penyaksian ini bukanlah imajinasi atau gambaran, tetapi kesadaran langsung bahwa setiap wujud di alam ini hanyalah tajalli, penampakan dari wujud Allah. Apa yang dilihat mata hanyalah bentuk, tetapi hakikatnya adalah Allah yang maha nyata. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun, kedekatan ini hanya dirasakan oleh hati yang sudah terbebas dari hijab. Bagi hati yang masih buta, kedekatan Allah terasa seperti jauhnya langit dan bumi. Mengapa yang buta di dunia akan buta di akhirat? Karena akhirat adalah kelanjutan dari kesadaran di dunia. Siapa yang hidup di dunia dengan hati yang mati, maka ia dibangkitkan dalam keadaan mati dari cahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 72, "Waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dan barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat pun ia akan buta dan lebih sesat jalannya. Di sini jelas, buta adalah buta mata hati, sebab orang-orang kafir di akhirat akan berkata sebagaimana disebutkan dalam surah Toha ayat 125, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu dapat melihat? Maka Allah menjawab dalam ayat 126, Qala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Jalan agar dapat menyaksikan Allah di dunia sebelum mati adalah dengan membunuh diri palsu, nafsu yang mengaku wujud sebelum mati jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mutu qabla an tamutu." Mati di sini adalah mati dari keakuan, mati dari cinta dunia, mati dari sifat-sifat tercela, sehingga yang hidup hanyalah kesadaran akan Allah. Inilah rahasia yang membuat seorang hamba tidak buta ketika berpindah ke alam akhirat. Bila seorang hamba telah mencapai makom ini, maka ia merasakan setiap tarikan nafas adalah zikir, setiap pandangan adalah ibadah, setiap detik adalah penyaksian. Itulah yang dimaksud bahwa syurga, neraka, dan perjumpaan dengan Allah bisa dialami di dunia sebelum mata jasad terpejam. Nur insan, Nur Muhammad, dan tajalli Allah dalam diri manusia. Para arif billah sepakat bahwa rahasia kehidupan manusia tidak bisa dipahami hanya dengan mempelajari tubuh dan akal semata, tetapi harus ditelusuri sampai ke asal-usul ruhani. Sebelum jasad diciptakan, sebelum alam semesta terbentang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan cahaya pertama yang disebut Nur Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, Al-Baihaqi, dan lainnya, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Nur Muhammad bukanlah Allah, tetapi tajalli awal atau pancaran pertama dari Dzatullah yang Maha Esa. Dari cahaya ini, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk ruh manusia. Nur insan adalah pancaran dari Nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam jasad. Maka, hakikat terdalam manusia berasal dari sumber cahaya kenabian ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kesaksian ini diucapkan ruh sebelum turun ke alam dunia, dan yang menjadi saksi utama adalah nur insan di dalam diri. Akan tetapi, ketika turun ke alam jasad, cahaya ini tertutup oleh tabir nafsu, sehingga lupa kepada perjanjian awal tersebut. Bagaimana tajalli Allah bekerja di dalam diri? Tajalli berarti penampakan atau pancaran sifat-sifat Allah ke dalam alam ciptaan. Dalam diri manusia, tajalli Allah bekerja melalui beberapa lapisan. 1. Tajalli af'al, perbuatan Allah. Kita menyadari bahwa segala gerak dan diam, hidup dan mati, rezeki dan musibah, semuanya berasal dari perbuatan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izinnya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. 2. Tajalli asma, nama-nama Allah. Hati mulai melihat bahwa seluruh sifat terpuji yang ada di makhluk hanyalah bayangan dari Asmaul Husna. Misalnya, sifat kasih sayang orang tua adalah pancaran dari Ar-Rahman, sifat keindahan alam adalah pancaran dari Al-Jamil, dan sifat ilmu para ulama adalah pancaran dari Al-Alim. 3. Tajalli sifat-sifat Allah. Kesadaran semakin dalam sehingga melihat bahwa kehidupan, kekuatan, kehendak, dan pengetahuan hanyalah milik Allah. Makhluk tidak memiliki daya dan upaya. Inilah yang disingkap dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 255. Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Hubungan nur insan dengan penyaksian ini adalah bahwa nur insan adalah cermin murni yang memantulkan seluruh tajalli Allah. Jika cermin itu bersih, ia memantulkan cahaya secara sempurna. Namun, jika ia tertutup debu nafsu, cahaya itu terhalang. Oleh karena itu, perjalanan ma'rifat adalah membersihkan cermin hati hingga kembali bening, sehingga ketika ia memandang, yang ia lihat hanyalah Allah. Para wali mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis ini masyhur di kalangan ulama tasawuf, walau sanadnya diperselisihkan. Maksudnya, bukan sekedar mengenal sifat fisik atau karakter diri, tetapi mengenal hakikat nur insan di dalam diri yang berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Ketika nur insan kembali bersinar, ia menjadi saksi hidup atas kehadiran Allah di setiap tempat dan waktu. Baginya, dunia bukan lagi penghalang, tetapi panggung tajalli. Setiap helai daun yang gugur, setiap tetes hujan yang jatuh, setiap hembusan angin, semuanya menjadi ayat, tanda yang mengingatkan kepada Allah. Seperti firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala penjuru dan pada diri mereka hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Yang nyata hanyalah Allah, dan yang terkubur adalah jiwa yang lupa. Segala uraian dari awal hingga akhir membawa kita pada satu kebenaran agung, yang nyata, yang hakiki, yang abadi, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang selainnya adalah ciptaan yang bergantung, fana, dan pada akhirnya akan sirna. Bahkan diri yang kita panggil aku ini, dengan semua pikiran, perasaan, dan jasadnya, hanyalah bayangan yang akan lenyap. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala ketentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
Adapun yang disebut terkubur di sini bukanlah tubuh yang dimasukkan ke dalam liang lahat, karena itu hanyalah konsekuensi jasad. Yang benar-benar terkubur adalah jiwa yang lupa akan Allah, jiwa yang tertutup oleh tabir keakuan, jiwa yang diselubungi 7 lapisan hijab nafsu. Ia hidup di dunia tetapi mati dari cahaya iman, tidak mengenal Tuhannya, tidak merasakan kehadirannya, dan tidak menyaksikan tajalinya. Orang yang buta mata hatinya di dunia, walau matanya sehat melihat bentuk dan warna, maka di akhirat pun akan bangkit dalam keadaan buta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat pun ia akan buta dan lebih sesat jalannya. Karena itu, selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah sebelum jasad ini kembali ke tanah. Jalan untuk membangkitkan jiwa dari kuburnya adalah dengan kembali kepada perjanjian asal ketika ruh bersaksi di hadapan Allah, membersihkan hati dari segala sifat tercela, menghiasi hati dengan sifat terpuji, dan menghidupkan zikir hingga ke tingkat sir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan yang menjadi kunci ma'rifat. Mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kamu mati. Artinya, matikan keakuan, matikan keterikatan pada dunia, matikan rasa memiliki, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan wujud Allah yang mengalir dalam setiap nafas. Inilah kematian sebelum mati jasad yang membebaskan jiwa dari kuburnya, sehingga saat kematian datang, ia berpindah dari satu penyaksian ke penyaksian yang lebih agung. Ketahuilah, Allah bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang hanya bisa ditemui setelah mati jasad. Dia adalah yang maha nyata, lebih dekat dari urat leher, hadir dalam setiap gerak dan diam, setiap kejadian, setiap rasa. Tetapi kedekatan ini hanya bisa disaksikan oleh hati yang hidup, oleh nur insan yang telah dibersihkan dari debu nafsu. Maka wahai diri, jangan tertipu oleh dirimu yang palsu. Yang tidak nyata adalah dirimu yang kau banggakan, pangkat, harta, tubuh, bahkan nama. Semuanya akan hilang dan yang tersisa hanyalah Allah. Bangunkan jiwa dari kuburnya sebelum datang hari di mana penyesalan tidak berguna. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Inilah puncak perjalanan, kembali kepada Allah dalam keadaan mata hati terbuka, menyaksikan bahwa dari awal hingga akhir yang ada hanyalah Dia, dan semua yang selainnya hanyalah bayangan yang telah berlalu. Hakikat yang nyata dan yang tertutup, jiwa yang terkubur dan mata hati yang buta. Maka ketahuilah dengan sebenar-benar pengetahuan bahwa hakikat yang nyata itu bukanlah jasadmu, bukan pula rupa lahirmu, bukan pula harta, kedudukan, dan segala perhiasan dunia yang engkau sangka sebagai dirimu. Hakikat yang nyata adalah jiwa atau nur insan. Ia adalah rahasia hidup yang meniupkan kehidupan ke dalam tubuhmu. Ia adalah pancaran dari ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jasad hanyalah bejana, pakaian sementara yang kelak akan terlepas. Banyak manusia yang sepanjang hidupnya terjebak dalam pengenalan pada tubuh dan dunia luar, namun lalai dari pengenalan pada dirinya yang hakiki, yaitu nur insan yang menjadi saksi akan keberadaan Allah. Apabila manusia lalai, tidak pernah membuka mata hati untuk melihat dengan cahaya Allah, maka nur insan itu seakan terkubur di dalam dirinya sendiri, terhimpit oleh kelalaian, kesombongan, syahwat dunia, dan kebutaan mata hati.
Itulah makna yang tersirat dari firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kebutaan mata hati di dunia inilah yang akan mengakibatkan kebutaan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika di dunia mata hati tertutup dan tidak pernah melihat dengan pandangan hakikat, maka di akhirat pun ia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjumpaan dengan Allah di akhirat adalah kelanjutan dari penyaksian di dunia. Barang siapa telah mengenal Allah di dunia dengan sebenar-benar makrifat, maka di akhirat ia akan memandangnya dengan mata hati yang telah dibersihkan. Sebaliknya, barang siapa tidak mengenal Allah di dunia, maka ia akan tergolong kepada mereka yang dijauhkan darinya. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla, innahum arradu an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Oleh karena itu, selama nyawa masih dikandung badan, selama nafas masih keluar masuk, belajarlah untuk mengenal yang nyata itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan hidup ini untuk menghidupkan nur insan dalam dirimu, jangan biarkan ia terkubur oleh kelalaian. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan kunci pembuka rahasia perjalanan makrifat. Mengenal diri bukan sekadar mengenal sifat tubuh, melainkan mengenal hakikat nur insan yang menjadi cermin tajalli Allah. Maka tugas kita adalah membersihkan cermin itu dari debu dosa, karat kesombongan, dan kabut hawa nafsu, sehingga ia kembali memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Yang tidak nyata adalah dirimu dalam pengertian keakuan yang palsu, ego, nafsu, kesadaran semu yang merasa memiliki, padahal semuanya adalah milik Allah. Dirimu yang palsu ini hanyalah bayangan yang akan lenyap. Yang nyata hanyalah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Maka apabila engkau menganggap bahwa dirimu itu nyata, engkau telah terperangkap dalam ilusi. Sedangkan apabila engkau memandang bahwa yang nyata hanyalah Allah, maka engkau telah memandang dengan pandangan hakikat. Inilah perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap salik penempuh jalan Allah, dari syariat yang membimbing lahir, menuju thariqat yang membimbing amal, lalu hakikat yang membimbing pandangan batin, hingga ma'rifat yang membimbing penyaksian kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa hakikat yang nyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sedangkan dirimu, yakni wujud jasadmu dan semua yang engkau anggap milikmu, hanyalah bayangan yang tidak mempunyai hakikat yang berdiri sendiri. Jiwa manusia, yang di dalam istilah ilmu ma'rifat disebut sebagai nur insan, adalah rahasia amanah Allah yang ditiupkan kepada setiap anak Adam. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-79, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini mengisyaratkan bahwa nur insan atau ruh itu bukan berasal dari jasad tanah, melainkan dari tiupan ruh ciptaan Allah. Namun, kebanyakan manusia lebih mengutamakan jasad dan lupa kepada hakikat dirinya yang sejati. Sehingga ketika hidup di dunia, ia terhijab oleh pandangan mata lahir, tidak pernah melihat Allah dengan mata hati. Orang seperti ini akan mengalami keadaan yang sama di akhirat, sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun ia akan buta dan lebih sesat jalannya. Inilah hukum hakikat yang tidak akan berubah. Barang siapa di dunia buta mata hatinya dari melihat Allah, ia akan buta pula di akhirat dari menyaksikan wajahnya yang maha mulia. Itulah yang dimaksud bahwa yang terkubur sesungguhnya adalah jiwa. Karena ketika jasad kembali ke tanah, jiwa yang tidak mengenal Tuhannya akan terkubur dalam gelapnya kebodohan dan penyesalan. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa hakikat kehidupan bukanlah sekadar bernafas, makan, minum, bekerja, dan beraktivitas. Hakikat kehidupan adalah mengenal Allah, menyaksikannya dengan mata hati, dan hidup bersamanya dalam setiap detik kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa kunci keselamatan adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, bukan sekadar mengenal lewat lisan atau hafalan, tetapi mengenal lewat penyaksian hati. Oleh sebab itu, selagi masih hidup, belajarlah untuk membuka mata hati agar engkau dapat menyaksikan Allah yang nyata. Belajarlah mematikan dirimu yang tidak nyata, yakni ego, hawa nafsu, dan keakuan palsu, agar yang nyata, yakni Allah, tampak jelas di dalam dirimu. Inilah makna dari hadis qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis ini bukanlah kiasan kosong, tetapi sebuah kenyataan ruhani. Ketika seorang hamba telah meniadakan dirinya yang palsu, maka Allah lah yang menjadi nyawanya, sehingga segala gerak dan diamnya adalah dengan Allah, dari Allah dan untuk Allah. Maka renungkanlah, yang nyata itu hanyalah Allah, yang tidak nyata adalah dirimu. Dirimu yang fana akan hilang, namun Allah yang baka akan tetap ada. Jiwa yang terkubur adalah jiwa yang hidup di dunia tanpa mengenal penciptanya. Jiwa yang selamat adalah jiwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah panggilan kasih Allah kepada jiwa yang telah melepaskan segala keakuan dan hidup hanya untuknya. Maka janganlah engkau menunda, sebab kematian tidak akan menunggu kesiapanmu. Selagi nafas masih di dada, carilah yang nyata, tinggalkan yang semu, dan bersiaplah untuk kembali kepadanya dengan wajah yang berseri. Maka ketahuilah,
wahai hamba yang sedang mencari kebenaran, bahwa kematian yang sebenarnya bukanlah sekadar perpisahnya ruh dari jasad, melainkan terputusnya hubungan jiwa dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber kehidupannya. Inilah makna terdalam dari firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bikharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu ia berjalan di tengah-tengah manusia sama seperti orang yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya. Kematian yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya mati secara fisik, melainkan mati hati dan mata batin, sehingga tidak mengenal Allah selama hidup di dunia. Orang yang mati mata hatinya, walau tubuhnya sehat, ia seperti mayat yang berjalan, karena seluruh amalnya tidak terhubung dengan cahaya Allah. Jiwa yang terputus dari cahaya Allah itulah yang terkubur, meski tubuhnya masih bernafas, hakikatnya ia berada di liang kubur batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bukanlah orang yang mati itu orang yang jasadnya mati, tetapi yang mati adalah orang yang mati hatinya. Hadis ini menjelaskan bahwa inti kehidupan adalah hidupnya hati dengan mengenal Allah. Jika hati mati, maka seluruh gerak kehidupan hanyalah bayangan semu, dan kematian jasad hanyalah pemindahan keadaan dari satu alam ke alam lainnya. Maka barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, tidak melihat Allah, tidak merasakan kehadirannya, tidak mengenalnya melalui zikir dan makrifat yang benar, maka di akhirat ia akan dipanggil dalam keadaan yang sama, sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta di akhirat adalah kelanjutan dari buta di dunia. Bukan buta fisik yang dimaksud, tetapi buta mata hati yang tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan kesadaran makrifat. Orang seperti ini ketika dipanggil kelak akan berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat?" Allah menjawab, "Demikianlah, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan." Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan hidup di dunia, selagi ruh masih bersemayam di jasad, wajiblah bagi setiap insan untuk belajar mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Perintah ketahuilah menunjukkan bahwa tauhid dan ma'rifatullah adalah ilmu yang harus dicari, dipelajari, dan diresapi dengan kesadaran yang hadir di hati, bukan sekadar dihafalkan di lisan. Inilah yang disebut oleh para ahli tasawuf sebagai dzikrul qalbi, mengingat Allah dengan hati yang melihatnya melalui cahaya ma'rifat. Maka ketahuilah, wahai hamba Allah, bahwa kehidupan ini adalah ladang penyaksian bagi jiwa atau nur insan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tubuh jasmani. Ruh itu sendiri datang dari alam perintah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh adalah rahasia Allah, tetapi ketika ia masuk ke dalam wadah jasad dan dibalut oleh hawa nafsu, ia menjadi seperti terkurung dalam penjara yang dinamakan dunia.
Jika mata hati tertutup dari mengenal Allah ketika hidup di dunia, maka ia akan tetap buta di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam surah Toha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah hakikat yang dimaksud bahwa yang nyata terkubur adalah jiwa, bukan jasad semata, sebab jasad hanyalah pakaian sementara. Tetapi jiwa yang tertutup cahaya makrifat akan merasakan kubur yang sesungguhnya, baik ketika masih hidup di dunia maupun ketika telah meninggalkan jasad. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Maka, selama masih diberi kehidupan di dunia ini, hendaklah manusia mencari ilmu makrifat yang mengajarkan bagaimana melihat Allah dengan mata hati, mengenalnya melalui nur yang telah ditiupkan ke dalam dirinya. Tanpa makrifat, diri yang zahir akan mengira bahwa yang nyata adalah tubuh ini, padahal tubuh akan hancur, sedangkan yang kekal adalah jiwa yang membawa cahaya penyaksian atau kegelapan kelalaian. Dirimu yang zahir, yang kamu rawat siang malam, sebenarnya hanyalah bayangan yang tidak nyata. Yang nyata adalah kehidupan rohaniyah yang akan terus hidup setelah jasadmu hancur. Jika engkau tidak menyaksikan Allah sekarang, maka kelak pun engkau tidak akan menyaksikannya, sebab penyaksian itu bukan dimulai di akhirat, melainkan telah diusahakan sejak di dunia. Maka ketahuilah bahwa hakikat yang benar-benar nyata dalam dirimu bukanlah jasad kasar yang terlihat oleh mata, tetapi adalah nur insan, yaitu cahaya kehidupan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak engkau berada di alam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan jasad tidak akan pernah ada tanpa tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh inilah yang menjadi sumber cahaya kesadaran, yang dalam istilah ilmu makrifat disebut nur insan. Ia adalah rahasia kehidupanmu, hakikatmu, dan sesungguhnya ia bukan milikmu, melainkan amanah Allah yang dikembalikan ketika ajal menjemput. Namun, kebanyakan manusia terperdaya oleh jasad kasar yang fana, sehingga mengira bahwa dirinya adalah tubuh ini. Padahal, tubuh hanyalah pakaian sementara bagi nur insan. Ketika jasad dikuburkan, yang benar-benar mengalami terkubur bukanlah tubuh kasar, karena tubuh akan hancur menjadi tanah. Tetapi yang terkubur dalam kegelapan adalah jiwa yang buta, jiwa yang ketika hidup di dunia tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah menyaksikannya dengan mata hati, dan tidak pernah berjalan menujunya dengan kesadaran. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang mati dan dia belum pernah mengetahui Tuhannya, maka dia mati dalam keadaan jahil, bodoh." Maksudnya, orang yang mati tanpa makrifat kepada Allah akan tetap berada dalam kebodohan ruhani, meskipun di alam kubur dan bahkan di akhirat kelak. Sebab kebutaan mata hati di dunia akan berlanjut menjadi kebutaan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 124-126. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
Maka jelaslah bahwa kebutaan yang dimaksud di sini bukanlah kebutaan mata jasmani, melainkan kebutaan mata hati yang tidak pernah melihat kebenaran. Orang yang seperti ini, sekalipun matanya di dunia tajam memandang, namun batinnya gelap gulita. Ia tidak pernah menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ia hidup seakan-akan Allah tidak hadir, padahal dia lebih dekat daripada urat lehernya, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Karena itu, selama engkau masih hidup di dunia, belajarlah mengenal Allah dengan mata hati, berlatihlah untuk melihatnya dengan pandangan batin yang jernih, sehingga kelak ketika ruhmu berpisah dari jasad, engkau sudah mengenal jalan pulang. Orang yang telah mengenal Allah di dunia akan melihatnya di akhirat, sedangkan orang yang tidak pernah mengenal Allah di dunia akan tetap tidak mengenalnya di akhirat, walaupun Allah menampakkan tanda-tandanya. Dalam ilmu makrifat dikatakan bahwa yang benar-benar nyata adalah nur insan yang menjadi tiupan ruh ilahi, sementara yang tidak nyata adalah dirimu yang kau sangka dirimu, yaitu ego, hawa nafsu, dan identitas duniawi yang akan lenyap bersama jasad. Dirimu yang selama ini merasa memiliki, menguasai, dan mengatur hidup, sejatinya hanyalah bayangan yang akan hilang begitu cahaya ruh diambil kembali oleh Allah. Itulah sebabnya para arif billah menasihati, matilah sebelum engkau mati. Maksudnya, matikan keakuan dan pandangan terhadap dirimu yang palsu sebelum ruh ini benar-benar dicabut, agar yang tersisa hanyalah pandangan kepada Allah semata. Maka, orang yang buta mata hatinya di dunia, yakni yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati dan pandangan batinnya, akan tetap buta di akhirat, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun ia akan buta dan lebih sesat jalannya. Ayat ini bukan hanya sekedar peringatan, melainkan penjelasan tentang hukum rohani yang pasti. Buta yang dimaksud bukanlah semata-mata buta penglihatan fisik, melainkan buta terhadap cahaya kebenaran, tidak mampu menyaksikan tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Di dunia, manusia yang lalai akan mengira bahwa dirinya adalah wujud yang nyata, padahal sesungguhnya yang nyata hanyalah Allah, sedangkan dirinya hanyalah bayangan yang bergantung pada keberadaan Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud oleh para arif billah ketika mereka berkata, yang hakiki adalah Dia, yang semu adalah engkau. Jiwa yang hakikatnya adalah nur insan, pancaran dari nur Muhammad yang menjadi cermin manifestasi asma dan sifat Allah, bagaikan permata yang tertanam di dalam raga. Apabila manusia tidak membersihkan cermin hati ini dengan zikir, tafakkur, dan muraqabah, maka cahaya nurani itu akan terbenam, terkubur oleh debu hawa nafsu, kesibukan dunia, dan kelalaian. Inilah yang disebut jiwa yang terkubur, yaitu keadaan di mana potensi kesadaran ilahiyah tidak pernah bangkit hingga ajal menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mengetahui siapa Tuhannya, maka matinya seperti kematian jahiliyah." Hadis ini menegaskan bahwa ilmu ma'rifatullah adalah kebutuhan mutlak, bukan pilihan sekunder. Mengenal Allah bukanlah sekedar mengenal melalui nama atau lafaz, melainkan dengan penyaksian hati yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
Para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun di sini dengan makna liya'arifun, yakni supaya mereka mengenalku. Artinya, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengenal Allah, bukan sekedar melakukan ritual fisik tanpa hati yang hadir. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi nafas masih keluar masuk, itulah kesempatan untuk mempelajari dan menempuh jalan makrifat. Karena di alam kubur tidak ada lagi madrasah, tidak ada guru, tidak ada lagi ruang untuk amal, kecuali apa yang telah dibawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika anak Adam mati, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Perhatikan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini termasuk ilmu mengenal Allah, karena tanpa itu seluruh amal menjadi tanpa ruh. Maka yang nyata adalah Allah, yang abadi adalah Allah, dan yang kekal hanyalah Allah. Sedangkan diri kita hanyalah bayangan yang akan hilang ketika cahayanya dicabut. Jika engkau mengenalnya di dunia, engkau akan mengenalnya di akhirat. Jika engkau buta di dunia, engkau akan tetap buta di akhirat. Maka, ketahuilah bahwa yang sesungguhnya mati bukanlah jasad ini, melainkan kesadaran rohani yang terputus dari penciptanya. Jasad hanyalah pakaian sementara yang akan kembali menjadi tanah. Namun jiwa, yang juga disebut nur insan, adalah rahasia kehidupan yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya terikat pada lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang akan dijumpainya dalam keadaan terbuka. Ayat ini menjelaskan bahwa yang akan dibangkitkan untuk diadili bukanlah tubuh kasar yang telah hancur di tanah, tetapi jiwa yang menyimpan catatan kesadaran, niat, dan perbuatan. Tubuh hanyalah kendaraan bagi jiwa untuk menjalani ujian di dunia. Jiwa yang mengenal Allah akan bercahaya, sedangkan jiwa yang lalai akan gelap, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati di sini bukan sekedar organ fisik, melainkan pusat kesadaran rohani yang menjadi cermin bagi nur ilahi. Orang yang buta mata hatinya ketika di dunia, yang tidak mampu melihat Allah dengan penglihatan iman dan makrifat, maka di akhirat pun ia akan tetap buta. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka buta bukan karena mata fisiknya rusak, tetapi karena mata hatinya tidak pernah dibuka selama hidup di dunia. Mereka tidak pernah melihat Allah dengan cahaya iman, padahal Allah Maha Nyata, lebih nyata dari segala yang terlihat. Orang yang buta mata hatinya ketika di dunia, yang tidak mampu melihat Allah dengan penglihatan iman dan makrifat, maka di akhirat pun ia akan tetap buta. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka buta bukan karena mata fisiknya rusak, tetapi karena mata hatinya tidak pernah dibuka selama hidup di dunia. Mereka tidak pernah melihat Allah dengan cahaya iman, padahal Allah Maha Nyata,
lebih nyata dari segala yang terlihat oleh mata jasmani. Inilah sebabnya ilmu makrifat mengajarkan bahwa selagi kita masih hidup, belajarlah untuk menyaksikan Allah dengan pandangan hati, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basirun. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jika kesadaran ini hadir, maka kita akan memahami bahwa yang nyata adalah Allah dan keberadaan kita hanyalah bayangan yang akan lenyap. Kita adalah ciptaan yang bergantung mutlak padanya, dan diri ini tanpanya tidak memiliki wujud sejati. Perbedaan nyata dan tidak nyata dalam pandangan makrifat. Dalam pandangan makrifat, istilah nyata bukanlah sekadar merujuk pada apa yang bisa dilihat oleh mata kepala, dipegang oleh tangan, atau diukur dengan panca indera. Nyata dalam hakikat adalah sesuatu yang keberadaannya kekal, tidak bergantung pada ilusi persepsi manusia, dan tidak terikat oleh waktu, ruang, dan materi. Adapun tidak nyata adalah segala sesuatu yang pada pandangan awam terlihat seolah-olah ada, tetapi pada hakikatnya fana, sementara, dan lenyap bersama perubahan zaman. Yang benar-benar nyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala tajalli, pancaran sifat-sifatnya yang hakiki. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa yang benar-benar wujud hanyalah Dia. Semua selainnya hanyalah manifestasi yang bergantung padanya. Maka, bagi orang yang bermakrifat, segala sesuatu selain Allah adalah bayangan sementara yang tidak memiliki wujud hakiki. Dalam pandangan makrifat, yang nyata itu bukanlah tubuh kasar ini, karena jasad hanyalah pinjaman, sebuah wadah yang akan kembali menjadi tanah. Yang nyata adalah jiwa sejati atau nur insan yang berasal dari tiupan ruh ilahi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruh inilah yang menjadi nyata karena ia berasal dari sumber yang kekal, yakni Allah. Namun, ruh yang turun ke dunia ini dibungkus oleh nafsu dan jasad, sehingga kesadarannya sering tertidur. Maka, ia terkubur bukan di tanah, tetapi dalam kegelapan ketidaktahuan, terhimpit oleh dinding hawa nafsu dan tabir kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mati sedangkan ia tidak pernah mengetahui makna la ilaha illallah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Mati yang dimaksud di sini bukan hanya mati fisik, tetapi juga mati kesadaran ruhani. Orang yang di dunia tidak pernah melihat Allah dengan mata hatinya, yaitu menyaksikan kehadirannya dalam segala sesuatu, maka di akhirat pun ia tidak akan mengenalnya, walaupun berhadapan langsung dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Inilah sebabnya orang arif berkata, buta di dunia itu buta pula di akhirat. Firman Allah dalam surah Thaha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka, yang tidak nyata dalam pandangan makrifat adalah diri palsu ini, identitas sosial, pangkat, harta, dan bahkan persepsi tentang aku yang selama ini kita kira sebagai diri sejati. Semua itu hanyalah lapisan sementara. Hakikat diri yang nyata adalah tiada yang wujud selain Allah, sedangkan kita hanyalah bayang yang bergerak sesuai kehendak pemilik bayang.
Penutupnya, makrifat mengajarkan bahwa nyata adalah yang kekal, tidak nyata adalah yang fana. Nyata adalah Allah beserta cahayanya di dalam diri, tidak nyata adalah jasad dan nafsu yang menutupi cahaya itu. Selagi masih hidup di dunia, bukalah mata hati untuk menyaksikannya, karena kematian bukanlah perpindahan dari nyata menuju gaib, tetapi pengungkapan tabir antara engkau dan yang maha nyata. Barang siapa yang di dunia telah melihatnya dengan basirah mata hati, maka di akhirat ia akan memandangnya dengan penuh kebahagiaan. Barang siapa yang di dunia buta darinya, maka di akhirat ia tetap dalam kebutaan itu.